Pemirsa, baru-baru ini kembali marak eksploitasi anak ke prostitusi online. Dan untuk membahas lebih lengkap juga lebih mendalam sudah terhubung bersama kami langsung dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariati dari Jakarta. Ibu Ai, selamat pagi. Terima kasih bergabung bersama kami. Anda melihat dari perkembangan hingga saat ini dan paket berita yang telah kami sajikan tadi, seperti apa Anda melihat fenomena eksploitasi anak di Indonesia saat ini? Ya, pertama KPAI terus melakukan langkah-langkah koordinasi ya, dan ini kami sudah menemukan peta data baru, yaitu biasanya kita selalu basisnya pengaduan maupun pelaporan dari kepolisian ya untuk ditindaklanjuti. Hari ini kami sudah menemukan data di 24.000 anak-anak kita yang masuk dalam prostitusi online atau eksploitasi online yang itu berbasis transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK. Tentu langkah-langkah kami dengan PPATK setelah melakukan MOU ya, ini memperkuat gitu bahwa jalur-jalur yang sudah kita lihat ya hari ini, mau dia dalam bentuk misalnya cyberpol ya dalam operasi kepolisian maupun juga pengaduan secara konvensional ke KPAI, lalu hari ini merupakan ada indikator ya transaksi keuangan yang mencurigakan yang itu bersumber dari eksploitasi seksual anak, itu saat ini sedang kita telusuri, sedang kita investigasi lebih lanjut, dan bahkan kami kolaborasi baik itu di tingkat cyber Polri gitu ya, maupun juga dengan polda-polda yang hari ini sudah menemukan adanya transaksi mencurigakan tersebut. Nah, ini tentu langkah maju dan KPAI berharap kita semua bukan hanya aspek hukum ya dan juga teman-teman yang bergerak dalam perlindungan anak, tetapi hari ini sudah menyasar pada bagaimana red flag dari atau indikator mencurigakan transaksi keuangan ini direspon oleh seluruh pihak, baik para penyelenggara jasa keuangan, dalam hal ini ada otoritas OJK, kemudian juga pada ruang lingkup bank-bank yang itu secara digital ya hari ini memiliki kemudahan atas seluruh transaksi yang mencurigakan tersebut. Nah, ini tentu langkah maju bagi KPAI di dalam kerangka bagaimana membangun sebuah ekosistem atau sistem perbankan yang lebih sehat gitu ya, tanpa ada tadi indikator dari transaksi mencurigakan yang itu bermuara pada ternyata kejahatan seksual terhadap anak. Ini sangat bisa dibuktikan karena selain jual beli atau selain eksploitasi online yang baru saja disampaikan ya oleh Metro TV yang berujung pada eksploitasi online, ini juga terlihat bagaimana jual beli children sexual abuse material atau pornografi itu menjadi sebuah produk atau konten yang sangat besar sekali demand-nya ya di seluruh dunia, dan itu bersumber pada talent atau konten-konten dihasilkan dari anak-anak Indonesia. Ini sungguh memprihatinkan ya karena masuk dalam lingkup transaksi keuangan maupun kecanggihan teknologi kita yang sudah sampai sedemikian kuat, tetapi di satu sisi tentu kita akan terus berbenah karena sudah melampaui ya, bukan hanya investigasi secara konvensional, tetapi follow the money. Artinya ada peningkatan kapasitas baik itu dari aspek hukum ya maupun juga dari pola-pola transaksi keuangan. Ini saat ini KPAI sedang bekerja keras untuk menemukan by name by address gitu ya, maupun juga bagaimana kejahatan-kejahatan ini bisa kita temukan karena ternyata begitu besar ya ruang lingkup memanfaatkan anak-anak kita, baik untuk tadi ya eksploitasi seksual online yang itu jelas ada pasar gelap prostitusinya maupun juga seksual material ya, yaitu pornografi yang itu juga menyasar gitu pada seluruh borderless, saya kira sudah tidak ada batasan di Indonesia maupun berbagai negara karena ini cukup cepat juga ya peredarannya dan tentu bermuara pada jumlah uang yang kisarannya sampai hari ini sangat besar. Demikian. Ya, Bu Ai, kalau kita melihat kan nilai transaksi eksploitasi anak di ruang digital ini mencapai 127 miliar rupiah. Kira-kira apa yang masih membuat ini marak terjadi dan kemudian apa evaluasi dari KPAI? Ya, seperti di awal saya sampaikan, dia sudah mendapati kemudahan aspek transaksi. Ya, kalau kita lihat pertama, memang pada sisi
penyelenggaraannya itu juga sudah 100% ya menyalahgunakan pesatnya teknologi kita, dan bahkan borderless ini kita sudah melihat bahwa konten-konten pornografi anak-anak kita itu sudah beredar di berbagai negara, dan bahkan karena kita kerjasama ya 2024 awal kita kerjasama dengan FBI Amerika karena ada 8 talent anak-anak kita yang justru diperjualbelikan secara pornografi, kontennya ada di Amerika. Nah, itu yang pertama. Ini sesungguhnya sudah menunjukkan ya kedaruratan kita, bagaimana ranah daring kita untuk semakin memberi perlindungan terhadap anak-anak. Karena ya jual beli seksual material ini kan pasti ya apa namanya kita lihat di dalamnya adalah anak-anak. Ternyata bukan langsung misalnya menjadi apa red flag yang itu seharusnya bisa langsung di take down ya, tetapi dia mulus berselancar gitu ke berbagai negara. Nah, yang kedua, kita melihat juga bahwa kemudahan apa transaksi keuangan baik melalui dana digital gitu ya, maupun juga ada sejumlah register atau non register pada bank-bank yang apa secara digital tersebut itu memudahkan transaksi pembayaran. Nah, ini juga yang Ya, sejujurnya kita belum ya, terlalu tinggi ya ya. mengidentifikasi mana sih transaksi yang mencurigakan, kok bisa sebuah account atau nomor Baik, rekening ya atas nama anak misalnya, atau juga dia mohon ya. maaf misalnya punya Baik, OPPO, baik, baik. punya apa Terkait e-wallet dengan lainnya gitu ya yang Terkait ya dengan Sasa. eksploitasi anak, khususnya terkait dengan prostitusi online ini, sejauh mana Anda melihat peran orang tua? Sepertinya mereka acuh tak acuh terkait dengan prostitusi online yang mengeksploitasi anak ini. Anda setujukah? Ya, dan dua hal tadi ya Mas, saya mau nyambung bahwa ada pendekatan kita baik secara pornografis dan tadi pendekatan menyehatkan kembali jalur perbankan kita. Tentu ini yang harus ditemukanali oleh orang tua terhadap anak. Bagaimana anak-anak kita bermain gadget lah ya. Bagaimana kita memfasilitasi misalnya kehidupan sosial kita itu dengan misalnya memberikan uang-uang digital ya, kita mengirimkan misalnya untuk shopping ya, untuk GoFood dan lain sebagainya. Saya kira ini juga menjadi alarm bagi kita bahwa bukan hanya kita ingin menunjukkan apa besar rasa kasih sayang orang tua untuk hal-hal seperti itu, tetapi kita juga harus disertai dengan pengawasan, disertai dengan langkah-langkah parenting apa berbasis digital ini, karena bagaimanapun juga tidak bisa digantikan pengasuhan orang tua terhadap anak. Sehingga sekali lagi memang kita harus proteksi dari mulai rumah, sekolah ya, masyarakat dengan cara-cara yang hari ini kita dituntut sebagai orang tua meningkatkan skill, meningkatkan pengasuhan yang juga ya tidak boleh alergi, tidak boleh stag sampai di sini, tetapi pengasuhan orang tua juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman. Kita mungkin Ya, tidak akan terlambat ya sebelum mengetahui oh ada approval misalnya kepada ya, email kita untuk ya. anak-anak Jadi ini apakah dia pengawasan orang berselancar tua ke harus depannya. lebih intens terhadap anak-anaknya, terutama saat Ya, memegang gadget. dan Orang tua juga keterlibatan harus sebagai lebih friendlies-nya ya melek Mas ya digital untuk ya. dunia digital. Mhm. Ya, Ya. Oke, Bu Ai, itulah. bagaimana kalau tadi kita berbicara tentang peran orang tua, bagaimana roadmap bagi pemerintah agar generasi bangsa ini tidak rusak untuk menuju Indonesia Emas 2045? Ya, ini sudah kami sampaikan ya kepada Presiden Bapak Joko Widodo, kemudian juga kepada Menko Polhukam ya, yang hari ini sebagai penyelenggara atau ketua dari Satgas, baik itu pornografi maupun perjudian dunia daring. Yang pertama, tentu kita sebagai negara yang memiliki nilai-nilai ya, yang memiliki apa pendekatan hukum, lalu juga kita punya jurisprudensi negara Republik Kesatuan Negara Indonesia, bahwa kita memang harus tegas ya dalam hubungan diplomasi, hubungan internet misalnya dengan dunia luar. Pertama, saya mengapresiasi sudah ada pemutusan hubungan internet dengan Kamboja, Filipina misalnya terkait judi online karena kita berbeda nilai. Di kita itu judi jelas praktek yang dilarang, tetapi di berbagai negara tersebut kan malah sebagai ekonomi kreatif. Nah, itu artinya kita pun harus memiliki national policy ya yang diakui oleh negara lain, dan kita juga harus memperkuat itu bahwa ada nilai-nilai yang itu bersifat pornografi, yang itu bersifat eksploitasi seksual ini ya harus dihormati dalam nasional nasional policy kita.
Nah, ini juga menunjukkan bahwa kita bisa men-take down ya, kita bisa memblokir misalnya situs-situs yang itu merusak ya kehidupan manusia dan terutama bisa diakses oleh anak-anak. Yang kedua, penegakan hukum. Kami terus melakukan langkah-langkah koordinasi karena kalau sudah di take down tidak dilanjutkan pada proses hukum ya sama aja kita juga tidak ada ketegasan gitu. Artinya bagaimana diungkap oleh pemerintah dalam ini Cyber Polri itu harus dilanjutkan karena jelas ya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak minimal 10 tahun maksimal 15 tahun itu eksploitasi seksual. Kemudian tentu saja pemerintah dalam bidang PMK ya Kemenko PMK dalamnya ada pendidikan ya di dalamnya Kementerian Agama gitu. Ini kami terus mengupdate bahwa tentu saja pendekatan literasi digital di dalam pendidikan ini harus lebih ditingkatkan. Kita tidak mau ya bahwa anak-anak semua dituntut untuk selalu melakukan literasi, harus membuka website misalnya di sekolah untuk kepentingan pendidikan, tetapi mana aspek-aspek yang lebih memperkuat dalam ranah etik mereka, ya bijak bermedsos mereka misalnya. Ini yang juga menjadi terintegrasi dan perlu ditingkatkan. Tentu selebihnya adalah ranah baik. keluarga. Orang tua harus dimampukan, diberikan edukasi dan tetap ya konsisten memberikan pengawasan Baik, Ibu terhadap Ai. anak-anak kita yang beraktivitas dengan dunia digital. Demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi untuk meminimalisir atau menghentikan eksploitasi anak ini tentu saja butuh peran dari pemerintah maupun orang tua. Terima kasih Bu Ai Mariati, Ketua KPAI. Terima kasih atas waktu Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.